Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dr. Muda Iskandar yang kebetulan sedang berjaga pada pagi hari ini. Kalau beritahu dengan Ibu siapa? Saya Kinan dok. Baik Ibu Kinan, ada keluhan apa ya Bu yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, anak saya itu udah seminggu ini rewel terus. Oke baik, anak Ibu umur berapa ya Bu sekarang? Baru 7 hari. 7 hari. Untuk berat badan ketika lahir berapa Bu? Seingat saya 3 kilo. 3 kilo. Ketika lahir normal ya Bu baik Iya. Ibu? Tidak ada penyakit tertentu sebelumnya ya? Nggak ada. Untuk buang air besar Ibu, anak Ibu berapa kali sehari Bu? Anak saya itu sekitar 3 kali sih. 3 kali ya. Untuk buang air kecilnya? Kalau salah 4. 4 kali ya. Untuk makanannya bagaimana Bu dan apa yang diberikan ketika makan? Biasanya saya kasih ASI aja sih dok, cuma kayaknya tuh kayak nggak maksimal gitu pakai dok. Oh iya baik. Untuk Ibu Kinan sendiri tinggi badan dan berat badannya berapa Bu? Tinggi saya 160, kalau berat badan itu terakhir 51 sih. 51. Oke baik. Untuk pekerjaan Ibu Kinan kalau boleh tahu apa Bu? Saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya Bu. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana cara Ibu menyusui bayi Ibu sehari-hari Bu? Kalau boleh tahu bisa ditunjukkan. Gini sih dok, seperti ini dok. Oh iya, oke baik. Baik Bu, jadi nanti saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu, yang nanti akan memeriksa payudara Ibu untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak, dan mungkin Ibu nanti harus membuka pakaian atas Ibu dan mungkin akan sedikit terasa tidak nyaman. Tapi saya akan ditemani oleh asisten saya ya Bu. Dan kemudian nanti saya juga akan mengajarkan untuk posisi dan cara menyusui yang benar seperti itu. Apakah Ibu Kinan bersedia? Bersedia. Baik, kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu, dan Ibu bisa menyiapkan diri. Setelah kita cuci tangan, kita akan melakukan pemeriksaan payudara di keempat regio, yaitu craniomedial, craniolateral, caudomedial, serta caudolateral di kedua payudara. Yang pertama kita lihat apakah terdapat puting yang terbenam atau datar. Kemudian kita lihat apakah terdapat lecet pada puting maupun lecet pada daerah sekitar payudara. Selanjutnya kita nilai apakah terdapat mastitis atau tidak dengan cara melakukan palpasi. Apakah nyeri Bu? Enggak. Kita ya, kemudian kita palpasi apakah hangat atau tidak, kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan lain misalnya seperti benjolan atau tidak. Kemudian untuk payudara yang selanjutnya apakah nyeri Bu? Enggak. Oke. Selanjutnya kita palpasi juga apakah terdapat engorgement atau pembesaran dan terasa keras atau tidak, yang menandakan adanya sumbatan pada saluran laktasi. Ya. Sebelum menyusui maka bayi tidak boleh memakai bedong, yaitu bedongnya harus kita lepas terlebih dahulu. Seperti ini. Untuk posisi menyusui yang benar, yang pertama tangan ibu harus memegang pantat dari bayi. Jika bayi menyusu pada payudara kiri ibu, maka tangan ibu yang memegang pantat bayi juga harus menggunakan tangan kiri. Kemudian setelah itu kepala bayi juga harus menghadap pada payudara ibu. Selanjutnya perut dari bayi harus menempel pada perut ibu juga. Kemudian maka dari itu posisi dari telinga, bahu, serta dari paha bayi harus berada pada satu garis lurus. Selanjutnya ketika menyusui bayi tidak boleh menggunakan sarung tangan, serta lehernya tidak boleh disanggah dengan menggunakan kain, bantal maupun alat-alat lainnya. Untuk perlekatan bayi yang benar, areola ibu harus terlihat lebih banyak di bagian atas daripada di bagian bawah. Kemudian bibir atau mulut bayi harus terbuka lebar ketika menyusui, serta bibir bagian bawah bayi harus terbuka ke arah luar, terlipat ke arah luar. Selanjutnya ketika menyusui, pipi bayi harus cembung, serta bayi harus menghisap pelan tapi dalam. Kemudian terdengar suara menelan bukan suara mengecap. Untuk menyusui yang benar baik posisi maupun perlekatannya.
Kemudian nanti ketika ibu menyusui harus menggunakan 2 payudara Bu dalam satu sesi. Kemudian untuk satu payudaranya itu 5 menit, kemudian untuk payudara yang lain selama 15 menit. Sehingga nanti bisa dia dapatkan produksi ASI yang maksimal ya Bu. Kemudian nanti ibu bisa melakukan kontrol ulang dalam waktu 1 minggu ke depan. Kemudian ibu juga bisa melakukan evaluasi di rumah untuk menilai tanda dari kecukupan ASI ya Bu, di mana berat badan dari bayi harus kembali ke berat badan lahirnya dalam waktu paling lambat 2 minggu. Kemudian untuk BAB bayi minimal 4 kali sehari, buang air kecilnya 4 sampai 6 kali sehari. Kemudian untuk menyusuinya setiap 2 jam sehari ya Bu, sehingga didapatkan minimal harus 8 kali untuk menyusui, seperti itu Bu. Kemudian jika bayinya tidur, maka ibu bisa membangunkannya dengan cara melepas bedongnya, seperti itu Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Baik, dokter. Tidak ada, oke baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih ya Bu.